Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kelas 6 yang Ustadz cintai, pada hari ini Jumat 2 Jumadal Akhir atau 15 Januari 2021, kita akan melanjutkan pelajaran kita mata pelajaran matematika, yang mana pada kesempatan kali ini masih disampaikan dengan jarak jauh atau daring. Pada hari ini kita akan mulai masuk pada bab 4. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri bangun ruang, yang mana buku yang akan kita gunakan adalah buku yang telah dipinjamkan dari sekolahan, yaitu buku ESPS kelas 6 Matematika. Kita masuk pada buku. Buka buku ESPS Matematika kelas 6 halaman 86, bagian yang pertama. Nah, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang. Perhatikan, anak-anak, kalian sudah belajar ciri-ciri beberapa bangun ruang di kelas 2. Ayo, ingatlah kembali. Nah, jika kita ingat bahwasanya di kelas 2 kita telah mempelajari beberapa bangun ruang, misalnya balok dan tabung, kerucut, dan bola. Nah, pada kali ini kita akan mempelajarinya lebih banyak dan lebih detail lagi tentang ciri-ciri bangun ruang. Unsur-unsur bangun ruang terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, perhatikan 3 unsur dari bangun ruang, yaitu sisi. Yang pertama, sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, perhatikan, sisi adalah daerah atau bidang. Nah, jika kita mengingat bahwasanya disebut bangun ruang karena di dalamnya mempunyai ruang. Ruang tersebut bisa berisi udara atau kosong ya, atau berisi dengan zat padat. Nah, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi antara daerah di dalamnya, ruangannya, dengan daerah di luar bangun tersebut. Maka di sini sisi disebut daerah atau bidang. Perhatikan ini, yang perlu digarisbawahi adalah sisi adalah daerah atau bidang. Yang kedua, unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, sisi-sisi tadi yang membatasi bangun ruang antara bagian dalam dan bagian luar, itu ketika bertemu, nah itu terbentuklah suatu garis. Pertemuan itu disebut rusuk. Rusuk adalah garis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya rusuk berupa garis, ya, garis pertemuan sisi-sisi. Sedangkan sisi tadi adalah daerah atau bidang. Paham? Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Perhatikan, titik sudut adalah titik pertemuan. Jadi rusuk-rusuk tadi bertemu, ya, minimal ada 3 rusuk yang bertemu. Nah, pertemuan itu disebut dengan titik sudut. 3 ciri ini atau 3 unsur ini nanti yang akan membedakan masing-masing bangun ruang, ya. Ingat, sisi adalah daerah atau bidang, rusuk adalah garis pertemuan, dan titik sudut adalah titik pertemuan rusuk, ya. Nah, setiap bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimilikinya. Nah, kita akan mulai mempelajari masing-masing ciri-ciri dari bangun ruang. Selanjutnya,
kita akan mempelajari bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Nah, perhatikan ini adalah gambar kubus, ya. Ini ada penunjuk sisi, terus ada anak panah penunjuk rusuk, dan ini penunjuk titik sudut. Nah, ciri-ciri kubus antara lain, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas. Ingat bahwasanya ada 6 sisi yang berupa persegi yang sama luas. Nah, itulah ciri kubus, di mana sisi-sisi yang sehadap sejajar. Ya, perhatikan, ingat bahwasanya sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bagian di dalam dan di luar suatu bangun ruang. Kita lihat, perhatikan. Nah, ini bagian depan, itu sisi depan ya. Ingat, di sini di mana sisi-sisi yang sehadap itu sejajar. Kita lihat bahwasanya yang depan, sisi depan ini ya berupa persegi, itu sehadap dengan sisi yang belakang, ya. Jadi depan dan belakang itu sejajar, ya. Ya, sudah ada dua sisi. Selanjutnya, sisi yang ketiga, samping kanan, ya, itu sehadap dan sejajar dengan samping kiri, sisi yang keempat. Ya, sudah ada 4 sisi. Selanjutnya, sisi atas, ya, sehadap dan sejajar dengan sisi bawah, sisi yang keenam. Nah, itulah 6 sisi persegi dari kubus. Ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ingat bahwasanya rusuk tadi adalah suatu garis yang menghubungkan antara sisi. Nah, perhatikan, ini adalah rusuk yang pertama ya, suatu garis. Nah, memiliki 12 rusuk. Kita lihat, kita hitung. 2, 3, 4, 5. Nah, ini sisi rusuk yang tegak ke atas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, perhatikan rusuk pada kubus sejumlah 12 rusuk yang semuanya itu adalah sama panjang. Ciri berikutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Ingat tadi bahwasanya titik sudut adalah pertemuan minimal 3 rusuk. Nah, di sini ditunjukkan bahwasannya titik sudutnya di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 titik sudut pada kubus. Nah, itulah ciri-ciri dari kubus. Anak-anak, mudah bukan? Paham ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nah, perhatikan, ada suatu kubus. Di sini sudah diberi huruf ya. Nah, ini disebut dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Jadi jika kita beri namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, contoh, pada kubus di samping tentukan A, semua pasang sisi yang sejajar, B, semua pasang rusuk yang sejajar, dan C, semua titik sudutnya. Nah, kita jawab semua pasang sisi yang sejajar. Di sini sisi A, B, C, D. Sisi yang bawah A, B, C, D. Ingat tadi, sisi yang bawah sejajar dengan sisi yang atas. Sisi atas E, F, G, H. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang selanjutnya sisi B, C, G, F. B, C, G, F. Sisi samping yang kanan sejajar dengan samping yang kiri. A, B, H, E. Ya, A, D, H, E. Ya. Sisi B, C, G, F sejajar dengan sisi A, D, H, E. Selanjutnya sisi A, B, F, E
ABFE sisi depan, ingat, sejajar dengan sisi yang belakang. DCGH, ABFE sejajar dengan DCGH. Nah, jika kita hitung ada 6 sisi. Yang B, semua pasang rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar yaitu, ingat tadi rusuk adalah pertemuan sisi berupa garis. Rusuk AB, ingat 2 huruf saja karena garis ya. AB sejajar dengan ini yang depan bawah, sejajar dengan CD belakang bawah ya. Rusuk yang belakang dan bawah. AB, CD, terus FG, EH ya. EF depan atas ya, depan atas, dan GH depan belakang ya. Rusuk yang sejajar yang horizontal AB, CD, dan EF dan GH. Ada 4 ya, 4 rusuk yang sejajar. Selanjutnya rusuk BC, rusuk yang ke belakang BC. Nah, itu sejajar dengan AD ya, sama-sama bawah ya, BC AD. Terus FG yang atas, FG yang ke belakang ya, dan EH atas, sama-sama atas. Jadi ada 4, BC, AD, FG, dan EH ya. Sudah 8 rusuk. Selanjutnya AE. Nah, ini rusuk yang tegak berdiri, AE ya, sejajar dengan BF, sejajar dengan CG, sejajar dengan DH. Nah, ada 4 rusuk yang tegak, AE, BF, CG, dan DH. Nah, sudah 12 rusuk. Yang bagian C, semua titik sudutnya. Titik-titik sudutnya, ingat tadi titik sudut adalah pertemuan rusuk, yaitu ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Ada 8 titik sudut. Alhamdulillah, mudah bukan? Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu kubus tadi, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jumlah panjang seluruh rusuk sebuah kubus adalah 192. Tentukan luas alas kubus tersebut ya, luas alas kubus ya. Jadi perhatikan semua rusuknya, tadi ada 12 rusuk, itu jumlahnya 192 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah luasnya ABCD, ini ya, persegi ABCD ya, luas alas kubus. Kita jawab panjang satu rusuk. Kita cari dulu panjang satu rusuk kubus. Ingat bahwasannya jumlahnya tadi 192. Terus kubus memiliki 12 rusuk. Jadi 192 dibagi 12 sama dengan 16. Jadi masing-masing rusuk panjangnya 16 cm. Selanjutnya, ketika sudah diketahui rusuknya ya, panjang rusuk, maka kita hitung luasnya. Luas alas kubus adalah S kali S, sama dengan 16 kali 16, sama dengan 256 cm. Jadi luasnya, karena bentuk sisi kubus tadi adalah persegi, maka luasnya ya 16 kali 16, 256. Nah, catatan bahwasanya satu alas kubus berbentuk persegi. Ingat ya, semua sisinya berbentuk persegi. Dan ini alasnya yang ditanyakan berbentuk persegi. Terus yang kedua, rusuk pada kubus sebagai sisi. Ya,
rusuk pada kubus sebagai sisi pada alas persegi. Ya. Rusuk 16 AB 16 ya, rusuk kubus itu sebagai sisinya persegi ABCD itu ya. Ingat. Jadi di sini S kali S, sisi kali sisi persegi ya. Ingat sisi persegi, bukan sisi kubus. Sisi persegi, S kali S, 16 kali 16 sama dengan 256. Luas persegi S kali S. Ya. Nah, mudah bukan? Selanjutnya kita akan melanjutkan ciri-ciri bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, ciri-ciri balok antara lain, perhatikan, memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Perhatikan tadi, seperti kubus, bahwasanya balok juga memiliki 6 sisi. Namun perbedaannya adalah kubus itu semua sisinya persegi, sedangkan balok ini sisinya bukan persegi semua, ya. Jadi tidak sama semua luasnya. Hanya yang berhadapan saja yang luasnya sama. Ini sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Ingat tadi sisi yang depan sama dengan sejajar dengan sisi yang belakang. Sisi samping sejajar dan sama luas yang samping. Atas sejajar dan sama luas sama yang bawah. Nah, itu ya. Itulah ini ciri-ciri balok yang pertama, memiliki 6 sisi. Yang sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama luas. Yang kedua, memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuknya yang sejajar sama panjang. Ingat tadi bahwasanya kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang semua. Namun balok itu rusuknya tidak sama panjang semua, hanya yang sejajar yang sama panjang. Perhatikan, yang sejajar yang mana saja? Itu yang horizontal, miring sama dengan yang miring ya. Miring bawah sama dengan miring yang miring bawah belakang, sama yang atas depan dan atas belakang. Nah, ini sama panjang. Terus rusuk yang berdiri ada 4 ya, berdiri itu sama panjang rusuknya, 4 yang berdiri. Terus rusuk yang ke belakang juga ya. Yang ini ya. Ini dan ini itu sama panjang, ada 4. Total semuanya 12 rusuk. Dan ciri yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Sama ya, seperti tadi, memiliki 8 titik sudut. Sini ya, bawah ada 4, atas ada 4. Totalnya 8. Kita masuk ke contoh agar lebih jelasnya ya. Contoh pada balok di samping ini, balok RSTU VWXY ya, VWXY. Balok R atau STUR ya. Balok RSTU VWXY. A, semua pasang sisi yang sejajar dan sama luas. B, rusuk yang sejajar dengan rusuk TX dan semua titik sudutnya. Kita jawab yang pertama, semua pasang sisi yang sejajar. Sisi RSTU, mana RSTU? RSTU, bawah. Sejajar dengan sisi VWXY, atas ya. Bawah dengan atas, sejajar. Selanjutnya, sisi RUYV, sisi samping, ini kiri ya, RUYV sejajar dengan sisi STXW. Nah, samping yang bagian kanan. Nah, ya, yang samping kiri sejajar dengan samping kanan ya, sama luas. Yang terakhir, sisi
RSWV depan, ya, sisi depan itu sejajar dengan sisi yang belakang, UTXY. Nah, ini sisi depan sejajar dengan sisi yang belakang. Jika dijumlah semuanya 6 sisi. Bagian B, rusuk yang sejajar dengan rusuk TX. Ingat tadi rusuk yang sejajar masing-masing ada 4 ya. Ada 3 pasang, masing-masing 4. TX, mana TX? TX yang berdiri, ya. Rusuk yang berdiri sejajar dengan yang berdiri. SW yang depan ini, SW. Dan RV depan, kiri. Dan terakhir UY ya. Kiri yang belakang. Nah, itu yang rusuk-rusuk yang sejajar dengan TX. Rusuk-rusuk yang berdiri. Selanjutnya, C titik-titik sudutnya adalah semuanya ya. Ada 8, 1, R, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. RS, TU, PW, XY. Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua. Masih balok ya. Sebuah balok memiliki ukuran seperti pada gambar di samping. Perhatikan, ini KL ya. Itu panjangnya 12, lebarnya LM 8 dan tingginya MQ 16. Nah, tentukan sisi luas sisi OPQR, sisi atas. Nah, sisi atas, luas sisi atas adalah 12 kali 8. Ingat, atas sama dengan bawah. Panjangnya 12, lebarnya 8. 12 kali 8, 96 cm kuadrat. Itu luas sisi OPQR. Sama dengan yang bawah, KLMN ya. Luas sisi MNRQ. MNRT. Ini sisi yang belakang. Sisi yang belakang itu sama dengan sisi yang depan. Berapa luasnya? Luasnya 12 ya. Panjang kali tinggi. Tingginya 16. 12 kali 16, 192 cm kuadrat ya. MNRQ belakang sama dengan depan 192 cm. Luas sisi KNRO. KNRO itu sisi yang samping ya. Sisi yang samping kiri sama dengan sisi sisi samping yang kanan. Nah, luasnya ini lebar 8, tingginya 16. 8 kali 16 sama dengan 128. Nah, catatan, sisi balok berbentuk persegi panjang. Ingat ya, sisi balok berbentuk persegi panjang. Terus luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Tadi ya sudah kita hitung. Kita lanjutkan. Bangun ruang yang ketiga yaitu prisma tegak segitiga. Perhatikan, ini gambar prisma ya. Ada sisi tutup, ada sisi alas, terus ini tinggi plasma ya. Ciri-ciri prisma tegak segitiga antara lain sebagai berikut. Memiliki 5 sisi. Ingat, memiliki 5 sisi. Terdiri atas 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang atau persegi panjang ya, persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga sama luas ya. Ini prisma tegak segitiga. 5 sisi kita hitung ya. Sisi yang tegak depan ya. Depan ini. Terus yang samping kanan ya, 2 ya. Sudah 2. Terus samping kiri 3 ya. Sudah 3, dan atas 4 dan bawah 5 sisi.
memiliki 9 rusuk. Kita hitung rusuknya. Rusuk adalah garis pertemuan antar sisi. Yang bawah dulu ya. 1, 2, 3. Ada 3. Terus sisi yang tegak 1, 2, 3. Ada 3. Sudah 6. Sisi atas 1, 2, 3. Maaf, rusuk atas 1, 2, 3. Ada 3 juga. Jadi total semuanya 9 rusuk. Ciri yang selanjutnya memiliki 6 titik sudut. 6 titik sudut ya. 6 pertemuan rusuk. 1. Yang bawah 1, 2, 3. Atas 1, 2, 3. Totalnya 6. Selanjutnya kita masuk ke contoh agar lebih paham. Ini adalah prisma segitiga PQRSTU. Pada prisma tegak segitiga di samping, tentukan semua sisi tegaknya. B. Sisi tutup dan alasnya. C. Semua rusuknya. Dan terakhir semua titik sudutnya. Sisi-sisi tegak pada prisma segitiga, sisi tegaknya PQTS. Sisi yang depan ya, PQTS ya. 1. QRUT samping yang kanan ya. Terus PRUS ya, yang ketiga. Ada 3 sisi tegak. Selanjutnya yang B, sisi tutup dan alas. Sisi tutupnya STU ya, atas ya, segitiga ya, STU, dan alasnya segitiga PQR. Nah. Selanjutnya rusuk-rusuknya. Rusuk ingat garis ya. PQ yang bawah dulu ya. PQ 1, QR 2, RP 3, PS 4, QT 5, RU 6, ST 7, TU 8, dan US 9. Dan yang terakhir adalah titik sudutnya. Titik sudut, ingat tadi pertemuan rusuk ada prisma segitiga ada 6. Itu titik P, titik Q, titik R, titik S, titik T, titik U. Nah, total semuanya 6. Mudah bukan? Selanjutnya, sebagai catatan ya, perhatikan, bangun ruang prisma dinamakan sesuai bentuk alas dan tutupnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwasanya ada prisma tegak segitiga. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Selain prisma segitiga, juga terdapat prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya bahwasanya ini prisma segi 5. Kenapa disebut prisma segi 5? Karena alas, sisi alasnya, dan atas tutupnya itu berbentuk segi 5. Gambar samping itu prisma segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6 dan tutupnya juga segi 6 karena alas dan tutupnya sama. Mudah ya. Selanjutnya bangun ruang yang keempat yaitu 5 segi 4. Ciri-ciri dari 5 segi 4, perhatikan ciri-ciri 5 segi 4 antara lain sebagai berikut. Memiliki 5 sisi, terdiri dari 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Perhatikan, ini alasnya. Terus ini sisi tegaknya ya. Depan 1, samping kanan 2, sisi belakang 3, samping kiri 4. Nah, ada 4 sisi tegak yang bentuknya segitiga dan ditambah alasnya berbentuk segi 4. Jadi totalnya ada 5 sisi. Nah, di atasnya ini tidak ada tutup. Ini merupakan titik puncak karena sisi-sisi yang tegak itu bertemu di titik puncak ini. Selanjutnya ciri-cirinya memiliki 8 rusuk. Kita hitung rusuk yang
yang alas 1 ya depan, 2 samping kanan, 3 belakang ya, 4 samping kiri, ada 4. Terus sisi tegaknya 1 depan kiri, 2 depan kanan, 3 belakang kanan, dan 4 belakang kiri. Ada 4. Jadi totalnya 8. Perhatikan di sini ada tengah, di sini ada titik-titik, garis titik-titik. Ini bukan rusuk. Karena rusuk itu pertemuan antar sisi, sedangkan ini dari tengah ya, di tengah. Nah, ini disebut tinggi. Dan ini cuma sebagai garis bantu saja, ya. Di garis karena sebagai garis bantu saja. Terus ciri berikutnya memiliki 5 titik sudut di mana salah satunya merupakan titik puncak, ya. Memiliki 5 titik sudut, ya. Tadi titik sudut adalah pertemuan antar rusuk, minimal ada 3 rusuk. Yang bawah ini ada 4 titik sudut ya. 1 2 3 dan 4, dan satunya lagi sebagai titik puncak. Nah, ada 5 titik sudut. Ya, ingat tadi ini cuma garis bantu, jadi ini bukan titik sudut ya. Yang tengah ini bukan titik sudut. Jadi ada 5 titik sudut. Mudah bukan? Selanjutnya, contoh, kita masuk ke contoh agar lebih paham. Contoh pada 5 segi 4 di samping, diketahui sisi-sisi tegaknya adalah sisi tegaknya ABT ya, ABT. T adalah titik puncak ya, ABT depan. 1. BCT samping kanan ya, 2. Terus CDT belakang ya, CDT itu sisi belakang. 3, sudah 3 sisi. Terus ADT adalah sisi yang sebelah kiri, sisi tegak sebelah kiri. Jadi ada 4 sisi tegak. Terus sisi alasnya adalah ABCD. Nah, ini sisi alasnya ABCD persegi 4. Segi 4 ya. Terus rusuk-rusuknya tadi, rusuk-rusuknya ada berapa? 8. AB 1, BC 2, CD 3, AD 4. Terus AT 5, BT 6, CT 7, DT 8. Ada 8 rusuk. Terus titik-titik sudutnya ada berapa tadi? Ada 5. Ya. Atas puncak T ya, titik T, titik A, titik B, titik C, titik D. Ada 5 titik sudut. Nah, untuk informasi lainnya yang penting ya, sama seperti prisma tadi ya, bangun ruang limas juga dinamakan sesuai bentuk alasnya. Selain 5 segi 4, juga terdapat 5 segi 3, 5 segi 5, 5 segi 6, dan sebagainya. Nah, perhatikan, ini contoh tadi adalah 5 segi 4, karena alasnya segi 4. Nah, ini yang hijau bawah, ini adalah 5 segi 5, karena alasnya berbentuk segi 5. Yang orange ini disebut limas ya. Ini tadi limas ya, 5 segi 5. Ini 5 segi 6 karena bawahnya alasnya itu berbentuk segi 6. Nah, itu. Dan yang perlu diperhatikan bahwasanya perbedaan antara limas, ini limas ya. Limas adalah atas itu berupa puncak atau lancip, lincip. Sedangkan prisma tadi sisi atas dan bawah bentuknya sama. Selanjutnya, bangun ruang yang kelima yaitu tabung. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 juga ya. Ciri-ciri tabung antara lain sebagai berikut. Memiliki 2 rusuk lengkung. Perhatikan, tabung hanya memiliki 2 rusuk, yaitu berupa rusuk lengkung, yaitu atas melengkung ya, menjadi lingkaran, dan bawah. Nah, cuma itu saja.
Ya, tidak ada rusuk lain. Ini yang samping kanan kiri bukan rusuk ya. Samping kanan kiri bukan rusuk karena nanti lengkung. Kalau kita lihat itu melengkung. Ya. Memiliki ciri selanjutnya memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sama luas. Atas ya, lingkaran tutupnya, dan bawah alasnya juga lingkaran, yang mana alas dan atas atau tutup itu sama luasnya. Selanjutnya memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, ini yang melengkung ya, yang samping. Nah, itu selimutnya ya. Selimutnya. Yang samping itu selimutnya. Terus tidak memiliki titik sudut ya, tidak ada titik sudut karena tidak ada pertemuan rusuk-rusuk. Ingat ya, tadi dua sisi lengkung atas bawah saja. Terus tiga sisi tutup, sisi alas, dan selimut tabung. Selanjutnya bangun ruang yang ke-6 yaitu kerucut. Ciri-ciri kerucut antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki satu rusuk lengkung. Ya, memiliki satu rusuk lengkung yaitu bawah. Nah, ini rusuk yang melengkung yang membentuk lingkaran, itulah rusuknya. Dan memiliki satu titik puncak, ya, titik puncak tadi ya. Karena atas itu berupa lancip, lincip, ya. Terus memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini alasnya bawah sisi ya, berbentuk lingkaran. Terus memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini atas yang membuat melengkung, membuat kerucut, itu disebut selimut kerucut. Selanjutnya yang terakhir adalah bangun ruang yang ke-7, bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Ya. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Perhatikan, ini di gambarnya ya. Itu kulitnya ya. Ini ada contoh bola sepak. Yang punya bola sepak boleh diambil, dilihat. Ciri-ciri bola antara lain sebagai berikut. Hanya memiliki satu sisi, ya. Ini satu sisi. Udah, ya. Sebagai kulit bolanya itu sisinya ya. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, itulah ciri-ciri bangun ruang yang terakhir itu bola. Alhamdulillah, mudah bukan? Nah, kita telah membahas 7 macam bangun ruang yang ada dalam buku. Untuk selanjutnya, untuk tugas dan pekerjaan rumah, kerjakan latihan 1 dan kuis ya pada buku ESPS halaman 91. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 9 Jumadal Akhir atau 22 Januari 2021. Jadi pekan depan. Ingat, waktunya panjang. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Jadi anak-anak jangan malas. Terus dikerjakan di buku tugas mat ya, buku tugas mat kelas 6. Terus difoto dan dikirimkan ke WA Ustadz. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga dapat difahami. Apabila ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Dan boleh bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, atau jika bingung boleh bertanya kepada Ustadz ya, WA ke Ustadz boleh. Dan semoga Allah memberikan kita kefahaman, karena Ustadz hanya menyampaikan. Jadi kalau anak-anak merasa kesulitan, jadi mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan, agar Allah memberikan kefahaman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.